Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan mengenai audit evidence part 2. Di part pertama, kita sudah membahas learning objective 1, 2, dan 3. Sekarang kita move on ke learning objective 4. Nah, kejauhan. Learning objective yang keempat adalah identify and apply the 8 types of evidence used in auditing. Jadi, sekarang kita mulai masuk ke tipe-tipe dari bukti yang digunakan dalam audit. Di learning objective pertama, kita memahami definisinya. Kemudian yang kedua adalah audit program. Sedangkan yang ketiga adalah persuasiveness of the audit. Dan yang keempat ini adalah 8 tipe bukti audit. Ini penting ya buat teman-teman supaya nanti ketika terjun menjadi auditor, sudah tahu nih untuk bukti-bukti audit apa yang harus dicari oleh auditor dan ditanyakan ke kliennya. Oke ya. Jadi, ada 8 jenis bukti audit. Bisa dilihat di sini. Physical examination atau pemeriksaan fisik. Kemudian yang kedua, confirmation, konfirmasi, documentation, bukti-bukti berupa dokumen ya, dokumentasi. Dan ada analytical procedures, yaitu prosedur analitis. Ada inquiries of the client, nih artinya kita mewawancara kliennya. Itu bisa jadi bukti audit ya. Kemudian nomor 6, recalculation, menghitung kembali. Yang ketujuh, reperformance, kita melakukan ulang prosedur yang dilakukan oleh klien. Dan yang kedelapan adalah observing. Nah, ini adalah bagian yang menunjukkan hubungan antara apa yang kita pelajari tadi ya. Auditing standard, itu kalau di Indonesia kita bisa melihat standar profesional akuntan publik atau juga standar yang dikeluarkan oleh IAP ya. Jadi audit standard ini isinya broad guideline concerning auditor kualifikasi, apa yang harus dilakukan, pengumpulan bukti dan pelaporannya. Kemudian nanti di sini ada pengumpulan bukti, kemudian menurunkan tipe-tipe bukti. Di sini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang sudah disebutkan tadi. Kemudian dari tipe-tipe bukti ini turunlah audit procedures. Jadi ada instruksi spesifik untuk mengumpulkan bukti yang 8 ini. Ditentukan pula yang jangan lupa sampelnya berapa, itemnya apa saja, dan kapan ya. Kita langsung aja ke bukti audit yang pertama, yaitu physical examination. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah pemeriksaan fisik ya. Jadi ini adalah bukti yang jelas banget. Kalau kita mau cari bukti, harus kita lihat barangnya atau harus kita lihat bentuknya, benar nggak? Jadi pengertiannya gampang aja. Physical examination itu adalah inspeksi atau count ya, menghitung untuk aset-aset berwujud. Jadi aset-aset berwujudnya perusahaan yang jadi klien kita itu, kalau dia material ya, harus kita cek dengan cara pemeriksaan fisik. Kita lihat benar-benar ada nggak gedungnya, ada nggak tanahnya, ada nggak mesinnya atau kendaraannya yang semua tercatat di neracanya dia. Nah, this type of evidence is most often associated with inventory and cash. Aset-aset berwujud ini biasanya yang dilakukan pemeriksaan fisik ini adalah dua ini, inventory dan cash. Selain yang saya sebutkan tadi, fixed asetnya ya, aset tidak lancarnya. Kenapa aset-aset itu yang penting untuk dicek fisiknya? Karena cash ini rawan untuk dicuri kalau di perusahaannya petty cash, terutama cash yang on hand, bukan yang di bank ya. Kalau di bank udah jelas kita tinggal cek ke rekening banknya aja. Tapi kalau cash on hand atau cash petty cash account-nya itu harus dicek. Misalkan dia nyatakan ada 500 juta, kita cek, hitung per tanggal 31 Desember benar nggak? Cash-nya ada 500 juta yang di tangan ya. Kemudian inventory. Inventory ini penting banget karena untuk perusahaan dagang atau manufacturer, dia basis utama bisnisnya adalah menjual inventorinya. Maka pasti angkanya besar nih. Jadi kita harus cek, harus dihitung, dan hitungnya itu ya by sampling ya, tentunya enggak satu pabrik, satu gudang kita hitung semua, enggak. Pastinya by sampling. Sama aset-aset tadi ya. Itu ya physical examination. Kemudian itu bukti audit pertama. Bukti audit yang kedua adalah confirmation, atau kita bisa juga konfirmasi kalau kita tidak bisa hitung langsung ya. Contohnya apa sih yang harus kita konfirmasi? Nah, ini informasi-informasi yang membutuhkan konfirmasi dari pihak ketiga.
Di sebelah kiri adalah aset-asetnya. Kemudian di sebelah kanan adalah source-nya atau tempat di mana kita bisa mengkonfirmasi jumlahnya. Yang pertama jelas ini adalah cash in bank. Kalau setiap perusahaan itu pasti menyimpan cash-nya either in bank or in petty cash ya. Jadi kalau nggak di kantor pasti ada uang di bank. Nah, kita tahu dari mana uang di bank itu benar segitu ya, kita konfirmasi ke banknya, kita kirim surat, oke? Atau paling gampang sebenarnya lihat rekening korannya. Ya, kita biasanya perusahaan itu pasti punya, dia print out dan kita tinggal obtain aja, kita tinggal minta mana nih rekening banknya dan cocokkan dengan catatan mereka, bener nggak? Kemudian yang kedua, marketable securities. Di sini contohnya banyak ya, bisa teman-teman baca, dan ini adalah source-nya, tempat kita meminta konfirmasinya. Caranya gimana? Konfirmasi ini, auditor itu bikin surat. Jadi yang ngirim suratnya itu adalah auditor, bukan klien. Nah, surat itu dengan kopnya si auditor, dia meminta banknya untuk membalas si auditor mengenai jumlahnya. Misalnya, kalau ada macam-macam bentuk konfirmasi ya, ada yang terbuka dan tertutup. Kalau tertutup tuh kita sudah state angkanya, misalnya gini, bener nggak kita kirim surat ke BRI, misalnya BRI yang menanyakan bahwa PTA punya cash sebesar 1M, bener nggak BRI gitu, BRI tinggal jawab ya atau tidak gitu. Atau ada juga yang kita minta dia state sendiri tanpa kita sebut angkanya, kayak gitu, semacam itu ya. Nah, selain cash in bank, biasanya yang paling sering itu adalah ini nih, AR, account receivable, notes receivable, jadi piutang ya, karena perusahaan itu pasti banyak customer yang ngutang sama dia, dan kita cek ke customer, bener nggak sih customer ngutang segini gitu, apakah si klien itu angkanya akurat atau enggak gitu, bener atau enggak. Itu tadi aset ya, jadi yang dikonfirmasi itu selain aset bisa juga utang. Kenapa? Karena cenderung kalau aset ini, saya kembali lagi, cenderung dibesar-besarkan ya, misalnya untuk memperbagus neraca kita tinggikan ya asetnya, dan kalau liability cenderung dikecil-kecilin, dikurang-kurangin utang. Nah, makanya kita harus cek bener nggak sih angkanya segitu. Nah, apa aja sih dari utang itu yang dikonfirmasi? Accounts payable, notes payable, advance, uang muka ya, mortgage, dan bonds payable. Ini adalah source-nya. Kalau account payable ke pihak yang ngutangin kita, notes payable juga creditor and lender nih sama ya. Bisa jadi supplier ya, kreditornya kan biasa kalau perusahaan ngutangnya ke supplier atau ke bank juga bisa. Jadi kita kirim konfirmasi ke pihak-pihak itu, kita tanya bener nggak utangnya si PTA ini segini, gitu ya. Jadi nanti ketika dia balas surat yang kita kirimkan, maka bukti balasannya itu adalah jadi bukti audit kita, surat balasannya. Oke. Nah, selain aset liability ada juga owner's equity. Jadi jumlah saham beredar itu bisa kita mintakan juga konfirmasinya, bener nggak saham yang beredar segitu. Dan ada informasi lainnya, biasanya asuransi atau utang-utang contingent liability ya. Ini bond indenture, collateral held by creditor, nih macam-macam ya. Informasi lain yang bisa kita minta konfirmasinya. Oke. Ini bukti audit kedua. Bukti audit yang ketiga adalah documentation. Documentation ini adalah bukti audit yang kita peroleh. Jadi, documentation ini adalah auditor menginspeksi atau mengecek client's document and record, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang dimiliki oleh klien. Dokumen ini bentuknya bisa berupa paper atau dia bisa berupa kalau sekarang digital ya, digital report, jadi nggak mesti yang di print aja atau yang bentuknya kertas, karena sekarang kan sudah semua terkomputerisasi juga. Nah, ada yang sifatnya internal dan external dokumen. Internal dokumen ini berarti dokumen ini diproduksi atau dibuat oleh si klien. Jadi misalnya si klien bikin invoice ke customer, atau dia bikin surat jalan untuk keluar barang, dia bikin rekapitulasi dari penjualan, itu semua internal dokumen. Kalau external dokumen adalah dokumennya ada di klien, tapi dia yang buat itu adalah pihak ketiga atau pihak lain. Misalnya dia dapat tagihan ya dari supplier, atau dia dapat pembatalan, surat pembatalan untuk utang maupun piutang, seperti itu. Jadi sudah di klien, tapi yang membuat adalah pihak luar. Nah, di antara kedua ini, mana yang lebih reliable? Pastinya yang eksternal ya, karena
dibuat oleh pihak yang lebih independen. Begitupun tadi dengan, saya kembali lagi sebentar ke konfirmasi. Konfirmasi ini kan kita minta ke pihak ketiga ya, maka konfirmasi ini tingkat reliabilitasnya atau keandalannya tuh tinggi ya, termasuk yang tinggi, karena didapat dari pihak ketiga, bukan buatan kliennya. Nah, bukti audit yang keempat adalah prosedur analitis atau analytical procedure. Nah, analytical procedure ini sebenarnya yang bikin adalah auditor. Dapat dari mana dia? Dari pemahaman akan bisnis kliennya. Analytical procedure ini adalah, kalau kita contoh gampangnya itu adalah si auditor membuat trend analisis. Ya, jadi dia menganalisis nih, klien ini, perusahaan ini bisnisnya gimana dari tahun ke tahun, 3 tahun terakhir misalnya. Dia lihat fluktuasi salesnya, fluktuasi penjualan, biayanya, kemudian profitnya gitu ya. Nah, apa saja sih yang dianalisis? Pertama, dia harus memahami industri dari kliennya, perusahaan yang diaudit, dan bisnisnya secara umum. Misalnya dia mengaudit perusahaan tambang, dia harus lihat tuh bisnis perusahaan tambang dalam 5 tahun terakhir itu seperti apa. Atau dia mengaudit perusahaan manufakturnya di bidang apa, tekstil, dia harus cek secara umum perusahaan tekstil itu gimana sih di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir misalnya. Jadi dia tahu trennya. Kemudian untuk melakukan prosedur analitis ini, dia harus menilai kemampuan perusahaan untuk going concern. Going concern ini maksudnya untuk terus beroperasi sampai waktu yang panjang ke depannya. Tuh ya, dia harus lihat kemampuan perusahaannya ini. Apakah perusahaan ini bakalan bangkrut nih dalam beberapa tahun ini karena misalnya dia nggak mampu bayar utang, atau dia ekonomi sedang lesu, pembelinya pada menurun gitu ya, jumlah pembeli menurun. Seperti itu, dia lihat kemampuan perusahaan untuk berlanjut dalam waktu ke depannya. Dan indikasi presence of possible misstatement. Dia dalam melakukan prosedur analitis ini, auditor harus menilai kira-kira ada nggak sih kemungkinan salah saji ya, yang misstatement kan salah saji di dalam laporan keuangan. Misalnya perusahaan ini kayaknya cenderung akan menaikkan revenue-nya atau mengecilkan expense-nya, kayak gimana, dia harus lihat adakah indikasi seperti itu. Dan reduce detailed audit test. Jadi kalau sudah melakukan analitik prosedur ini dan kita nggak melihat ada aneh-aneh, misalnya fluktuasi normal atau material misstatement-nya ini kayaknya nggak ada deh, dan dia kayaknya going concern-nya bagus. Jadi ini bisa mengurangi tes uji audit lainnya. Nanti kita pelajari ya, ada audit test itu ada substantif, ada test of control gitu. Nah, kalau dari analisis kita ini udah oke, bisa mengurangi audit tes yang lainnya. Jadi secara umum atau secara kesimpulan ya, prosedur analitis ini kita bikin analisa terkait dengan perusahaan itu, dengan akun-akun yang dicatatnya, apakah sudah masuk ke kategori yang reasonable atau wajar di industrinya, terus bisa nggak dia lanjut going concern, atau ada nggak kemungkinan salah saji. Jadi kalau analytical procedure ini kita menilai secara umum. Kemudian bukti audit yang kelima adalah inquiry of the client. Inquiry ini artinya wawancara atau kita investigasi lah. Jadi it is the obtaining of written or oral information from the client in response to question from the auditor. Jadi kita nanya langsung ke kliennya. Dan itu bentuknya bisa jadi tertulis atau oral, itu berarti kita wawancara langsung, verbal. Dan ini pasti dilakukan oleh auditornya. Begitu kita ke klien, pasti kita akan nanya-nanya si klien. Dan ini bisa jadi barang bukti juga. Jadi perkataan klien ini harus kita dokumentasikan untuk dijadikan barang bukti ketika suatu saat nanti misalnya ada sesuatu, kita bisa bilang, saya sudah tanya kliennya dan dia bilang begini, seperti itu ya. Saya kita tanya, dari mana nih Pak, perhitungannya gimana, atau ada masalah apa di bagian ini, divisi ini, kita bisa langsung wawancara ke kliennya. Bukti audit yang keenam adalah recalculate atau perhitungan ulang. It involves rechecking a sample of calculation made by the client. Ini gampang, ini simple. Jadi kita
menghitung ulang apa yang sudah dihitung oleh klien untuk melihat keakuratannya. Misalnya, kita hitung ulang depresiasinya. Jadi klien punya angka depreciation expense, ya, penyusutan di tahun ini untuk mobil misalnya 5 juta untuk mobil. Terus kita lihat biasanya klien akan kasih tuh tabel penghitungannya dan kita hitung ulang dengan rumus yang sama dengan yang digunakan klien dan kita lihat angkanya benar atau enggak. Jadi kita simply hitung ulang perhitungan klien. Ya. Itu bisa jadi bukti audit. Reperformance, jadi ini kurang lebih mirip dengan recalculate, tapi dia Auditor's independent test of client accounting procedures or control that were originally done. Ini tidak hanya menghitung, tapi kita lihat prosedurnya. Kita ikuti atau lakukan ulang. Ya, misalnya auditor itu punya prosedur akuntansi tertentu atau kontrol tertentu tuh misalnya gini. Kita mau lihat approvalnya barang keluar dari gudang sampai ke customer misalnya. Nah, pertama misalnya harus atas persetujuan kepala gudang, kemudian ini supir harus tanda tangan, keluar ditandatanganin satpam, baru truk boleh keluar bawa barang misalnya ya. Nah, kalau reperformance ini kita lihat, kita ikutin nih. Dari dokumen awal barangnya kita lihat, kemudian ketika ada tanda tangannya kita telusurin sampai barangnya benar-benar keluar gudang. Atau nanti ada prosedur akuntansi dari pencatatannya, tidak mesti yang kayak gitu ya, dari pencatatannya gimana sih dia gitu. Nah, itu namanya reperformance. Jadi dia dilakukan lagi. Bukti audit yang ke berapa nih? Saya kehilangan hitungan nih. Oke. Observation. Kayaknya ini yang ke-8 ya. Observasi. Nah, ini it is the use of the sense to assess the client activities. The auditor may tour the plant to obtain a general impression of the client facilities. Basically, observation ini kita ngeliatin aja. Jadi kita melihat dari kejauhan apa yang sedang dilakukan klien, gimana dia menjalankan day-to-day bisnisnya. Ya, jadi ini the use of sense to assess client activity. Jadi kita memakai sense, auditor memakai sense-nya untuk menilai aktivitas kliennya. Jadi misalnya dia datang nih turun ke pabrik, dia berdiri aja di situ, dia lihat, oh begini loh sehari-harinya bisnis kliennya. Dia cek bagaimana kontrol yang dijalankan oleh perusahaan ketika dia memproduksi barang, ketika dia mengirim barang, ketika dia melakukan pencatatan. Semua itu by sense, dia melihat. Nanti kalau dia menemukan ada keanehan, misalnya ada karyawannya yang kok dia sering ya keluar-keluar jam kerja, atau kok dia kelihatannya tidak melakukan prosedur, misalnya seharusnya dia tanda tangani dulu baru kirim dokumennya, ini enggak, langsung kirim aja, tidak minta approval, atau dia bisa menggunakan aset perusahaan dengan bebas tanpa perlu izin. Nah, itu semua masuk sebagai bukti audit ya. Jadi nanti dia akan mendapatkan general impression, mendapatkan impresi atau kesan umum dari fasilitas klien atau dari bisnisnya si klien itu. Nah, jadi sudah 8 bukti audit kita bahas beserta contoh-contohnya. Nah, sekarang ini ada appropriateness of types of evidence. Appropriateness tadi itu adalah kelayakannya ya. Jadi, bukti audit itu dilihat appropriateness-nya, layak atau tidaknya itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kriteria. Ya. Yang pertama tipenya, kemudian independence of provider yang sudah sebelumnya kita bahas ya. Siapa sih yang menghasilkan bukti itu? Ya nggak. Kalau dari eksternal lebih kuat daripada internal. Dan tipe-tipe audit tertentu, tipe-tipe bukti audit itu ada yang lebih kuat dari bukti audit lainnya. Kemudian efektivitas dari internal control ini juga menentukan apakah bukti audit itu akan kuat atau tidak. Dan auditor direct knowledge ini juga apakah bukti audit itu didapat langsung oleh auditor atau dari pihak lain. Kualifikasi providernya dan objektivitas evidence-nya. Jadi kita udah pelajari semua ya. Oh ya, sebentar. Saya mau contohkan. Kita sebut aja bukti audit kan ada 8 ya.
Yang pertama, bukti audit fisik. Bukti audit fisik, pemeriksaan fisik itu tipenya. Kemudian independency of providernya itu tinggi. Kenapa? Karena bukti fisik itu dicek langsung oleh auditor. Jadi tingkat independensinya kuat karena auditor sendiri yang ngecek ya, bukan kliennya. Kemudian efektivitas internal control ini tergantung kliennya. Oke. Auditor direct knowledge ini tinggi ya. Kenapa? Karena auditor sendiri yang ngecek ya, sama seperti independensi ini. Auditor sendiri yang ngecek. Kualifikasi providernya ini juga normally high atau biasanya tinggi, dan objektivitasnya tinggi. Jadi salah satu bukti audit yang paling kuat itu adalah pemeriksaan fisik karena semua dilakukan oleh auditor sendiri. Dicek oleh auditor, auditor itu harus independen, dia tangan pertama, dan dia punya kualifikasi dan objektif kayak gitu. Nanti kita bisa cek lagi misalnya kalau konfirmasi gimana, kalau analytical procedure gimana, nanti kita cek ya. Nah, ini type of evidence and for evidence decision for balance related audit objective for inventory. Ini contoh. Jadi dia ngasih contoh tipe-tipe audit dan 4 evidence decision. Ingat nggak yang ada di learning objective 2? Ya, 4 decision itu apa? Audit procedure, sample size, itemnya apa saja, dan timingnya. Ini dikaitkan dengan inventory ya. Kita lihat misalnya. Tipe buktinya adalah observasi. Jadi inventory itu biasanya cara ngeceknya adalah diobservasi, dicek, dihitung langsung, pemeriksaan fisik, dan dilihat dokumentasinya. Kalau observasi gimana? Kita lihat dari 4 decision ini. Audit prosedurnya gimana? Yaitu observe client personal counting inventory to determine whether they are properly following instruction. Jadi, kalau observasi itu adalah kita ngeliatin karyawan pabriknya itu ketika dia ngitung inventory udah bener belum sih gitu. Jangan-jangan ketika ngitung ada yang kelewat, jangan-jangan dia skip rak tertentu, jangan-jangan dia ngitungnya nggak dicatat, cuma 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tidak ada alat untuk mencatatnya. Kita lihat ini by observation. Kemudian sampelnya apa? Kalau observasi nggak pakai sampel ya, kita liatin aja gimana sih kliennya itu. Kemudian item terselect yang nggak ada karena kita observe, kita melihat aja, dan timingnya adalah di tanggal balance sheet, yaitu 31 misalnya Desember. Berarti kita observe di tanggal 31. Kemudian bukti audit yang kedua, selain observe, inventory itu harus dicek fisiknya. Berarti auditor harus ngitung sendiri. Kalau yang tadi observe itu hanya kita ngeliatin klien untuk lihat dia benar nggak ngitungnya. Kalau physical examination, kita hitung sendiri. Jadi count a sample of inventory and compare quantity and description to client counts. Jadi ketika kita ngitung, kita bandingin sama catatan kliennya. Sama atau enggak? Kalau sama berarti bisa dibilang bukti audit sudah memenuhi kriteria ya, sudah sama dengan catatan klien. Nah, sampelnya misalnya, ini hanya misalnya 120 item. Dan ini total ya, dan itemnya apa aja 120? Dia bilang 40 item itu yang angkanya besar, large dollar value. Dia pilih yang inventory yang mahal-mahal nih. Misalnya klien kita jualan sepatu, kita pilih sepatu yang mahal-mahal dulu. Ditambah 80 randomly selected. Kita pilih 80 itu acak aja ya. 80 rak 1, 80 rak 3, 80 rak 5 gitu. Nah, timingnya juga sama, harus dihitung pada tanggal balance sheet-nya. Yang terakhir, inventory itu dicek pakai dokumentasi. Gimana caranya membandingkan quantity di client perpetual record to quantity on client counts. Kita bandingin catatannya dia di catatan perpetual itu yang dicatat setiap ada barang masuk keluar ke perhitungannya. Kebalik ya, kalau physical examination kita hitung yang di gudang, kita bandingin sama catatan dia. Tapi kalau documentation ini sama aja sih sebenarnya, mirip-mirip. Kita bandingin yang di catatan dia sama perhitungan klien. Jadi membandingkan dua dokumen nih sebenarnya. Hitungan klien sama yang ada di misalnya general ledger-nya atau di sistemnya. Ini dia 70 item to select-nya 30, 40, ini hanya contoh saja dan tanggalnya sama gitu ya. Jadi ini kurang lebih gambarannya ketika kita mau mengaudit inventory, maka bukti auditnya ada 3 ini. Jadi bukti audit yang 8 tadi itu dipilih mana yang cocok untuk yang kita audit. Tidak semua dipakai. Misalnya kalau kita ngecek cash,
cash itu pasti pakai physical examination. Dia tidak perlu observation misalnya ya. Jadi bukti audit itu disesuaikan sama jenis apa yang mau kita audit ya. Apakah inventory, apakah nanti utang, apakah kita mau mengaudit penjualannya, itu semua nanti beda-beda ya bukti auditnya. Sesuaikan. Nah, ini adalah istilah-istilah yang kita gunakan ketika kita ngaudit, dan ini bukti auditnya. Ada examine, scan, read, compute, recompute, foot, trace, compare, count, observe, inquire, and vouch. Ini saya share apa pengertian dari masing-masing ini. Kita sudahi dulu part 2 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.